Ada nggak yang pernah bertanya ya begini, kenapa saya ada di dunia ini gitu? Siapa ini? Siapa saya? Siapa aku? Untuk apa aku ditaruh di dunia ini? Hidup untuk apa? Ada nggak yang pernah bertanya seperti itu? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam bahagia, Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan saya, ya Hari Fandaru di channel Sinau Urip. Oke, kita lanjutkan pertanyaan tadi. Itu yang disebut dengan pertanyaan eksistensial. Jadi intinya pertanyaan-pertanyaan itu tuh muncul ketika biasanya itu manusia sedang berada di fase atau kondisi yang terbawah gitu ya. Jadi misalkan sedang mengalami, biasanya tuh orang sebut cobaan atau ujian hidup gitu ya. Mungkin sedang di usia yang mungkin mulai usia 20-an ke atas, mungkin ada permasalahan-permasalahan yang akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya saya ini hidup ini untuk apa gitu. Kenapa Tuhan memberikan cobaan ini, ujian ini, yang pada akhirnya memancing pertanyaan-pertanyaan yang lebih dalam, yang lebih sifatnya lebih ke substansional ya. Jadi lebih ke untuk apa aku hidup ini gitu dan segala macamnya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan pertama yang akhirnya membuat manusia itu belajar untuk mencari kebenaran ya, kebenaran yang asli, yang sejati dirinya, tentang sekitar dan lain-lain. Jadi itu pertama kali proses bagaimana manusia itu mengenal Tuhannya atau bertauhid, dalam Islam bertauhid. Ya sebenarnya kayak inilah ya, pertama kali Ibrahim itu mempertanyakan tentang Tuhan, apakah Tuhan itu bulan, apakah Tuhan matahari dan segala macamnya. Otomatis secara bawah sadar si manusia ini itu akan dituntun ya, diarahkan untuk mengenal, untuk menelusuri jalan tentang kebenaran atau kenyataan itu gitu. Jadi semacam itu ya. Jadi disinilah yang biasanya sering disebut dengan, kalau di tradisi tasawuf itu, awaludin ma'rifatullah. Jadi kayak semacam untuk menjalani kehidupan. Nah di sini kan biasanya kan diterjemahkan untuk mengenal agama gitu. Tapi kan din itu kan sebenarnya lebih luas dari agama ya. Jadi untuk menjalani semua kehidupan ini, itu manusia harus paham dan mengalami ketuhanan dulu gitu. Jadi nggak cuman kenal atau tahu oh ada Tuhan ini tuh, enggak, tapi memahami dulu secara substansional, baru bisa menjalani kehidupan dengan dengan semestinya gitu, sesuai kenyataan kayak gitu loh. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu tuh biasanya muncul ketika kita itu sedang mengalami masalah dan ada kayak obrolan-obrolan di kepala. Nah, lalu bagaimana jawabannya gitu? Mencari jawabannya biasanya gimana gitu? Kan ketika kita nanya gitu kan gini, siapakah aku gitu? Apakah aku ini hanya anak orang tuaku, anak bapak dan ibuku gitu? Lalu bapak ibuku dari siapa? Dari mana? Nah itu mungkin sampai habis gitu ya. Ujung-ujungnya kan kalau misalkan kita bapak ibuku misalkan Adam gitu. Adam dari mana? Mungkin Adam dari, itu kan cabang lagi tuh, banyak literasi ya. Adam tuh dari gabungan manusia Homo sapien yang disuntikkan di asnanya jadi oleh Anunnaki itu apa, bisa di situ, bisa yang lain, bisa dulu ada makhluk manusia yang sebelum Adam itu ada namanya Banul Jan misalkan gitu. Banul Jan itu apa, harus nanti ternyata di Hindu mungkin ada 4 yuga ya, 4 zaman, 1 kalpa itu ada saya lupa di sekarang kan Kali Yuga ya, terus 2 para yuga. Nah cerita Mahabharata ternyata ada lagi gitu ke belakang, terus sebelum dinosaurus mungkin, apakah manusia ini hanya sel gitu awalnya? Berarti leluhur kita sel dong. Sel dari mana? Dari meledaknya kekosongan, lalu hilang semua. Nah ini baru sekilas tentang perjalanan dari mana asalnya manusia gitu. Oh dari Tuhan itu sendiri dong. Tuhan itu apa? Apakah Tuhan itu kekosongan? Apa ini susah untuk dijelaskan. Jadi emang kita tuh kayak, otak kita tuh kayak dicabang-cabangin gitu. Terus misalkan nanti balik lagi turun ke manusia. Oh ya, aku kan dulu orang tuaku makan sapi, misalkan daging sapi, makan ayam, makan apa. Berarti tubuhku ini secara fisik ini
gabungan dari sapi dong, dari ayam dong, ada sel-sel mereka, DNA mereka, memori mereka, semua keserap dan lain-lain dan sebagainya loh. Iya juga ya gitu. Misalkan ada bilang, oh dulu tuh kamu pernah jadi kuda, reinkarnasi jadi kuda. Terus pikir, apakah kuda itu ketika mati dikubur, lalu dan terus habis itu di kuburan itu ditanamin misalkan padi atau tanamin buah-buahan, terus tiba-tiba aku makan buahnya, terus di situ terkandung energi dari kuda yang energi kan nggak bisa dihapus, nggak bisa diciptakan, dia kan masih ada tapi bisa dimodifikasi ya. Nah energinya kita makan terus kita ada memorinya kuda. Oh ternyata aku pernah jadi kuda. Misalkan kayak gitu-gitu, itu kan sangat bercabang ya. Nah ketika kita mencoba mencari itu sangat bercabang dan luas banget, gak ada ujungnya. Ini yang disebut dengan kita berjalan mengenal Tuhan itu sendiri gitu. Berarti pada intinya kan kalau balik lagi ke pertanyaan, lalu siapa ini? Gak ada siapa-siapa, dan intinya kan gini, terus kita tiba-tiba dapat insight gitu ya. Aku berpikir, bertanya, di kepalaku begini begitu, tiba-tiba ada bayangan ini, bayangan itu, segala macam, jawaban ini, jawaban itu, kayak mencipta, atau kita mempunyai konsep di dalam kepala kita. Akhirnya aku punya ide seperti ini, terus wujudkan dalam bentuk jadi itu. Misalkan mau mendesain sebuah produk, misalkan apa, meja gitu, di sini udah kebayang meja, terus mulai bikin, mungkin dengan jalan mencari referensi bagaimana teknis bikinnya segala macam, bergaji jadi meja. Berarti aku berpikir, lalu aku merasa ini punya dorongan dari sini, lalu produktivitas di bawah, jadi mejanya. Berarti berpikir lagi kan, kalau manusia bisa seperti itu gitu, manusia ini kan banyak ya, kecil banyak gitu kan, bisa seperti itu, berarti ada otak atau maha pikiran yang lebih besar lagi yang bisa membuat semuanya. Dia berpikir jadi planet, dia berpikir jadi galaksi, dia berpikir jadi manusia, dia berpikir siapakah dia itu. Itu. Apakah dia ini adalah memori kolektif atau dia ini adalah akhirnya itu menanyakan, bercabang kemana-mana, dan akhirnya nggak bisa jawab. Wah ini terlalu luas, ini terlalu membingungkan menjawabnya. Yang pada akhirnya ya dia adalah substansi yang ada, yang meliputi segala hal, yang menjadikan semuanya ini ada sebagai perwujudannya, sebagai wajahnya, sebagai bla bla bla, dan itu tidak bisa digambarkan karena ada tapi tidak ada. Tapi tidak ada itu karena kita nggak bisa merasakan dengan panca indera, tapi bisa merasakan kehadirannya, substansinya, dan tidak bisa menjelaskannya sama sekali. Jadi jawabannya kembali lagi, lalu siapakah aku? Nah, aku, ya kalian semua, teman-teman semua, adalah wajah-wajahnya. Jadi cerminan dari dia, percikan darinya gitu. Jadi dia yang ingin merasakan pengalaman hidup sebagai manusia, sebagai hewan, sebagai tanaman, dan begitu banyak semua yang ada di kehidupan ini adalah wajahnya, rupanya, yang pengen mengalami pengalaman hidup yang tidak ada ujungnya. Bayangkan, kalau mau dibayangin nggak bisa, itu tuh berkembang terus nggak ada ujungnya. Lalu bagaimana dengan konsep kiamat, akhir zaman, surga dan neraka? Itu bukan di satu wilayah atau bukan di satu, istilahnya ini, itu adalah state atau kesadaran gitu. Jadi atau konsekuensi ya. Jadi itu bukan satu satu letak geografis gitu, tapi sebuah gampangannya tuh apa ya? Kan kalau apa sih namanya? Hukum kausalitas sebab akibat tuh, kalau kita berbuat A ya akan jadi A gitu. A-nya plus jadi A plus, kalau A-nya min jadi min, kurang lebih seperti itu. Jadi itu adalah sebuah metafor daripada dampak atau sesuatu yang kita lakukan gitu. Kalau ya gampangnya, kalau kita berbuat baik ya dapat baik, berbuat buruk ya dapat buruk. Nah itu aja sih sebenarnya, lebih ke konsekuensi dari sesuatu yang kita buat gitu. Nah kalau akhir zaman itu kan ya akhir zaman kan ada zaman apa nih gitu, zaman Kali juga berakhir, zaman Dwarapara juga berakhir, satu kalpa habis, nanti nyambung ke kalpa berikutnya yang belum tahu mau seperti apa. Nah tapi pada intinya kan DNA dan yang mengandung memori itu kan nggak bisa putus, karena itu energi nggak bisa dibuat dan nggak bisa diciptakan, itu akan terus nyambung, termodifikasi olehnya yang memodifikasi, dan itu memori itu kan digunakan terus di kehidupan yang berikutnya gitu. Jadi ya bisa dibilang secara fisik kita ini ya
rangkaian dari sesuatu yang udah ada lalu dibikin baru lagi dengan memori yang campur-campur gitu. Misalkan katakanlah orang tua kita pernah makan apa gitu, apapun lah gitu, pisang yang di mana atau buah ini yang di mana, tiba-tiba orang tua kita berkunjung di, misalkan pas lagi mungkin ibu kita sedang hamil, berkunjung di Eropa gitu selama berapa hari berapa bulan, makan di situ, makan dari ladang ini yang dekat makam apa gitu misalkan, atau ada buah-buahan yang ditanam di dekat bisa jadi dinosaurus atau fosil dinosaurus, nggak tahu, itu kan nggak bisa, energi itu kan nggak bisa dihapus, itu kan masuk ke tubuh si ibu lalu masuk ke janin. Makanya ada memori-memori yang masuk, yang itu sering mungkin muncul dalam dejavu, mimpi dan segala macam, itu kayak gitu-gitu loh. Jadi tubuh itu tuh kayak semacam wadah baru yang dimasukin oleh berbagai macam memori-memori yang dapatnya dari mana-mana gitu ya, dari orang tua kita ada, dari leluhur kita udah pasti gitu ya, berapa ribu tahun sebelumnya, lalu dari makanan-makanan yang diserap itu semuanya tercampur di sini, energinya tercampur, dan fisiknya ini mewarisi genetik dari yang sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya kita ini ya dia sendiri, jadi kayak dimodifikasi terus, jadi energi jadi materi, energi jadi materi, energi jadi materi, dan terus berkembang terus, dan itu kan sangat rich ya, sangat kaya, dan itu kalau dibayangin nggak bisa, saking indahnya, saking ternyata kehidupan itu begitu indahnya, begitu ya, sangat besar gitu dan maha besar. Ya itulah jawaban dari pertanyaan tadi. Jadi kalau kira-kira teman-teman itu akhirnya paham tentang substansi itu menjalani hidup itu akhirnya ya cuma bersyukur aja udah. Iya ya, ternyata tuh hidup memang luar biasa. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera, salam bahagia, Om Swastiastu.